Hadirin wal hadirat, jamaah kampung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kampung halaman ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa, kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kesehatan yang digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan ke semua yang hadir di tempat ini, yang berada di kampung ini, semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama-sama memasuki surga Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama jamaah kampung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah kampung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita duduk sebentar untuk mendapatkan untuk membagi-bagi dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita semua ini karena Nabi mewariskan hadis. Jadi inilah yang kita bagi-bagikan kepada umatnya supaya semua dapat. Kalau dibagi harta nanti ada yang mau banyak, ada yang mau sedikit, ada yang mau lebih banyak lagi. Tapi kalau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dapat. Hadirin yang dimuliakan jamaah kampung. Maka hadis yang kita bahas ini adalah hadis arba'in. Hadis yang kedua yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Hadisnya dari Umar radhiyallahu taala anhu, qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Yang artinya salah seorang sahabat Umar bin Khattab mengatakan, ketika kami bersama sahabat duduk 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama dengan Rasulullah, atau ketika kami duduk di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dzata yaumin, suatu ketika, idz tala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki yang menggunakan jubah putih. Muncul tiba-tiba di hadapan para sahabat, di hadapan dekat Rasulullah, seorang laki-laki yang berpakaian putih. Syadidu sawad sya'r, yang mempunyai rambut yang hitam. La yura alaihi asarus safar, yang tidak ada nampak pada orang ini bekas-bekas musafir. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada yang mengetahui di antara kami. Bayangkan hadirin jamaah kampung Gade yang dimuliakan Allah, ketika para sahabat ini duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki di depan yang memakai jubah putih bersih yang tidak ada tanda-tanda musafir. Bayangkan ini, tiba-tiba muncul di tengah padang pasir, tidak ada tanda-tanda dia orang musafir. Kalau orang musafir yang melewati padang pasir, yang pada waktu itu setiap yang perjalanan jauh, jelas tanda-tandanya, debu. Ada debu menempel di baju di jubahnya, kemudian di surbannya. Oh, berarti ini dari perjalanan. Tapi ketika itu tidak ada tanda-tanda, bersih. Laki-laki ini tiba-tiba muncul di depan Nabi dan para sahabat. Kira-kira siapa yang tidak kaget? Rambutnya hitam, jubah putih. Wala ya'rifu minna ahad, dan tidak ada seorang pun di antara sahabat yang tahu siapa itu. Bayangkan ini, tidak ada. Semua sahabat ditanya, tidak ada yang tahu. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fa asnada rukbatahi ila rukbatahi, mendekatkan lututnya kepada lutut Rasulullah dan memegang paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad," siapa yang tidak kaget? "Akhbirni anil Islam." Tolong beritahukan saya apa itu Islam. Maka Rasulullah menjawab, "Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah," sampai rukun Islam disebutkan semua. Setelah selesai dijawab oleh Rasulullah, orang ini mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Maka sahabat tambah heran. Rasulullah, sahabat ini heran semuanya. Kenapa bisa heran? Datang tiba-tiba di hadapan Rasulullah, muncul begitu saja. Kemudian tiba-tiba dia bertanya tentang rukun Islam. Begitu Rasulullah SAW jelaskan rukun Islam ini, dia mengatakan, "Shadaqta, benar engkau ya Rasulullah." Loh, tambah heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sahabat tambah heran. Kenapa dia heran? Karena orang ini tiba-tiba datang muncul. Kemudian dia yang bertanya apa rukun Islam. Ketika dijawab oleh Rasulullah, dia bilang, "Engkau benar." Dia yang bertanya, ketika dijawab dengan benar, dia mengatakan, "Engkau benar ya Rasulullah." Semua heran. Para sahabat, siapa ini? Tidak ada berani tegur-tegur. Ini luar biasa ini. Andaikan dia muncul nanti hadirin jemaah kampung di depan rumah kita bangun sholat malam, kemudian muncul laki-laki berpakaian putih, kemudian dia bertanya kepada kita, "Jangan lari, karena nanti ini penjelasannya agak panjang." Itu malaikat itu. Dia bertanya kemudian tentang Islam, tentang rukun iman, dia bertanya, kemudian dijawab oleh Rasulullah, "Shadaqta, engkau benar." Tambah heran lagi sahabat. Ini setiap dia bertanya, dijawab, dia bilang benar. Jadi betul-betul heran, hadirin yang mulia. Ya. Jadi potongan hadisnya ini sampai bertanya tentang rukun Islam, bertanya tentang rukun iman, bertanya tentang ihsan, makrifat syariat, hakikat makrifat, dia tanya semua. Jadi makrifat syariat, makrifat hakikat itu ada dalam Islam. Inilah dalilnya. Jadi sampai dia tanya tentang hari kiamat. Tapi kalau masalah hari kiamat tidak ada yang tahu. Ketika ditanya Rasulullah tentang hari kiamat, jawabannya apa? "Mal mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il." Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada penanya. Artinya sama-sama kita tidak tahu kapan hari kiamat. Kata sabda Rasulullah, dia langsung balik kepada yang bertanya tadi. Kalau masalah ini saya tidak tahu. Kemudian ditanya tentang an amaratiha. Bagaimana tanda-tandanya? Ya, kalau tanda-tanda boleh. Tapi kalau kepastian hari kiamat tidak tahu saya. Sabda Rasulullah. Tapi kalau tanda boleh. Di antara tandanya adalah antalidal amatu amataha. Atau kama qol, kalau sudah, ya. Dalam hadis ini dijelaskan, kalau sudah terjadi orang yang tidak punya apa-apa. Bayangkan itu. Apabila ini terjadi dekat kiamat, orang yang tidak punya apa-apa, antalidal amatu rabbataha wa antal hufa wa antaral hufatal uratal alata ri'a asyadi yatatawaluna fil bunyan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah tanda-tanda ini, apabila ada orang yang al-hufata. Al-hufat itu orang yang tidak pakai sandal, tidak pakai pakaian. Jadi kemudian dia berlomba-lomba membangun bangunan yang tinggi. Jadi apabila tanda ini yang pertama, kalau sudah orang-orang yang dulunya itu orang-orang miskin, bahasa kasarnya, tidak bisa beli pakaian, kemudian tidak bisa beli sandal, kerjaannya mengembala ternak,
Dia hidup sebagai pengembala, tiba-tiba menjadi kaya raya, membangun bangunan yang sangat tinggi. Kalau sudah ini terjadi, maka tunggulah hari kiamat. Maka para ulama mengatakan yang dimaksud dengan ini adalah humul Arab, orang-orang Arab. Nah, dulu hadirin jamaah kampung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Jazirah Arab ini terbagi, dulu Jazirah Arab namanya. Ada namanya Saudi, Oman, Mesir, Yordan, Abu Dhabi. Itu dulu satu. Dan kehidupan mereka adalah pengembala sejak zaman Rasulullah. Jadi orang-orang dulu, untuk perempuannya saja kalau mau bertahan hidup, dia pergi ke kota mencari anak susuan. Siapa di antara orang-orang pedagang di kota itu, dia minta anaknya untuk disusui, diupah. Ya, makanya itu Rasulullah juga pada waktu itu Halimatus Sa'diyah ada sekitar 20 orang dari kampung ke kota untuk mencari anak susuan. Tiba-tiba pada waktu itu semuanya sudah dapat, kecuali Halimatus Sa'diyah tidak ada dia dapat. Semua yang Rasulullah ketika ditawari Rasulullah yang masih menyusui pada waktu itu, ini meninggal orang tuanya. Tidak ada yang mau. Karena ini anak yatim, tidak ada orang tuanya, ini meninggal dunia. Bayangkan itu. Itu kehidupannya mereka pada waktu itu. Untuk hidup, bertahan hidup saja cari. Makanya ketika semua sudah ditawari, tidak ada yang mau kecuali Halimatus Sa'diyah, belum ada anak susuannya. Maka dia tawarilah, kita coba-coba saja. Siapa tahu daripada kita pulang tidak ada kita bawa, lebih baik tidak apa-apa, kita susui saja Muhammad. Dia bawalah. Begitu dia ambil Muhammad kecil, pada waktu itu masih menyusui, Halimatus Sa'diyah ambil, tiba-tiba air susunya ini deras. Yang sebelumnya tidak terlalu banyak, tapi begitu dia ambil, subhanallah, unta yang dia pakai juga dalam perjalanan dari kampung ke kota tidak ada air susunya. Begitu dia ambil, Rasulullah langsung segar, banyak air susunya untanya. Bayangkan itu. Dan semua di kampung-kampungnya yang di kampungnya jadi makmur. Semua, padahal sebelumnya tidak ada yang mau itu Rasulullah. Semua ditawari, apa itu kita mau makan. Kita mau makan, kita mau minum, tujuan kita ke kota itu cari anak susuan, dapat anak yatim, tidak ada mau, semua dia tolak. Begitu Halimatus Sa'diyah dia bilang, biarlah kita ambil saja, siapa tahu ada barokahnya. Begitu dia ambil, subhanallah, air susunya bagus, unta yang dia pakai jadi gemuk. Begitu dia pulang, subhanallah, kampungnya ini luar biasa, makmur semuanya. Semua yang dilewati oleh Rasulullah jadi makmur. Jadi kampung Halimatus Sa'diyah makmur semuanya. Luar biasa. Mudah-mudahan jamaah kampung yang ada di tempat ini, Kampung Gade, jadi makmur semua, sehat walafiat, lahir batin. Allah turunkan rahmat, rezeki yang halal, orang-orang yang baik, dan semua berberkah di atas kampung ini, amin. Jadi hadirin jamaah kampung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini terjadi kata dalam hadis ini, maka kiamat semakin dekat. Makanya dulu Jazirah Arab itu 5. Ada tadi Saudi, ada Mesir, Yaman, dan sebagainya. Orang-orang maaf, mereka orang-orang boleh dikata miskin-miskin. Bayangkan sejak zaman Nabi Ibrahim. Itu luar biasa, untuk makan minum saja susah. Nah ini tiba-tiba jadi begitu ditemukannya minyak bumi, sudah semua terbagi. Kerajaan Jazirah Arab itu terbagi, langsung pecah. Ada Saudi, Mesir bikin semuanya. Jadi raja kerajaan, jadi negara-negara. Apa yang terjadi? Membangunlah bangunan yang sangat tinggi-tinggi,
sehingga Mekah sekarang di sekitar Masjidil Haram, Madinah Al-Munawwarah penuh dengan hotel-hotel. Jadi kalau ini sudah terjadi, maka yakin kiamat itu sudah dekat. Masya Allah, hadirin jamaah kampung. Kemudian sekarang ini terjadi juga hujan salju dan sebagainya. Mekah sudah subur. Itu semuanya adalah tanda-tanda hari kiamat. Jadi hadirin jemaah kampung yang dimuliakan Allah. Jadi inilah hadis yang kedua, rentetannya. Ya, rentetan tentang bagaimana perjalanan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk bersama Rasulullah. Jadi hadirin, hadis ini adalah semua disiplin ilmu ada. Semua disiplin ilmu terdapat pada hadis ini. Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Yang terakhir ketika sahabat ditanya oleh Rasulullah, ketika melesat, langsung pergi itu orang. Datang tiba-tiba di hadapan Rasulullah, pakai pakaian putih, jubah putih, rambut hitam, bertanya tentang Islam, ihsan, macam ditanya oleh Rasul, dia ditanya, tiba-tiba dia bertanya, dia juga mengatakan benar, tanya sampai kiamat dia tanya, kemudian langsung pergi, langsung tidak, tiba-tiba langsung hilang. Maka Rasulullah bertanya, siapa itu tadi datang? Allah wa rasuluhu alam. Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Langsung pergi tiba-tiba, datang tiba-tiba. Maka Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril yang datang untuk mengajarkan kepada kalian seluruh masalah ilmu. Jadi hadis ini semuanya yang datang tentang fikih ada, tentang rukun Islam ada, rukun iman ada, hakikat marifat syariat ada, semua dalam hadis ini. Ya. Jadi bainama nahnu julusun 'inda Rasulullah, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah. Apa faedahnya di potongan hadis ini? Ketika kami duduk-duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ini adalah disunahkannya kita duduk-duduk untuk menuntut ilmu. Disunahkannya kita untuk senantiasa duduk di majelis ilmu. Sebab majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah majelis ilmu. Dan setiap pengajian itu adalah warisan Nabi di pagi. Jadi semuanya disunahkan kita duduk di majelis ilmu. Dan Rasulullah adalah sumber ilmu. Perkataan beliau adalah ilmu. Perbuatan beliau adalah ilmu. Bahkan diamnya Rasulullah adalah ilmu. Jadi kalau kita sudah bermajelis atau sering bermajelis, maka kita bisa tahu kapan kita berbicara dan kapan kita bisa diam. Jadi semuanya adalah ilmu. Makanya semua ustaz-ustaz yang ceramah itu dia bagi-bagi warisan ilmu. Jadi disunahkannya kita duduk-duduk mengambil bagian daripada agama ini. Dan tidak merugi orang yang duduk di majelis ilmu. Walaupun dia tidak niatkan sebelumnya. Kalau dia niatkan lebih bagus lagi. Tapi kalau dia tidak niatkan sebelumnya, misalkan ada orang ceramah di masjid, dia hanya singgah mau buang air kecil, tiba-tiba dia duduk, dapat pahala. Dalam hadis qudsi dijelaskan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang tidak merugi duduk-duduk bersama mereka. Luar biasa hadirin jemaah kampung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Yang tiadalah juga berkumpul-kumpul suatu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala.
kemudian membaca di dalamnya Al-Quran, kemudian mempelajari, saling membelajar di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka rahmat, sakinah, ketenangan. Wa ghasyyathumur rahmah, turun kepadanya rahmat, dan wahafatil malaika, dan malaikat senantiasa membentangkan sayapnya, wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut semua yang hadir di tempat ini dan yang mendengarkan juga sambil ngopi-ngopi di rumah, sambil ngopi-ngopi di warung kopi, sambil makan-makan di rumah, apatah lagi dia datang ke masjid yang berada di kampung ini, maka dia mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah bersabda, innal ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Jadi melalui ulama lah ini disuruh bagi-bagi ilmu ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi disunahkannya kita duduk-duduk, hadirin yang mulia, duduk saja, dengarkan apa yang dia bilang. Itu orang yang khutbah Jumat, penceramah, insyaallah kita akan menjadi tenang. Ya. Karena bainama nahnu julusun, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan nanti itu seseorang di hari kiamat, seseorang itu akan menyesal. Jangan sampai kita terjadi pada diri kita. Seseorang akan menyesal ketika dia berteman dengan orang jahat. Dia menyesal nanti di akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Dalam Al-Quran dijelaskan, dan ingatlah ketika itu orang-orang zalim menggigit jarinya, menggigit jari kedua tangannya karena menyesal di hari kiamat. Seraya berkata, ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Duhai ya Rabb, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasulullah. Kiranya dulu saya mendengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Kiranya dulu aku mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah ya Rabb. Ya laitani, kecelakaanlah besar bagiku. Lam attakhidh fulanan khalila. Kecelakaan besar bagiku. Kiranya aku dulu ya Allah, sekiranya aku dulu di dunia tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku ya Allah. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu telah datang kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Dan adalah syaitan itu tidak mau menjadi penolong manusia. Jadi hadirin jemaah kampung yang dimuliakan Allah, nanti di akhirat orang-orang yang zalim, orang-orang yang berteman dengan orang-orang yang tidak baik, dia mengatakan, ya Allah, sekiranya aku tidak menjadikan dia sebagai teman akrab, dia telah menjauhkan aku dari Al-Quran, dia telah menjauhkan aku dari agamamu ya Allah. Dia menyesal di hari kemudian. Makanya hadirin jamaah kampung, mari kita jadikan orang-orang baik dari teman kita, orang-orang yang menyuruh kita berbuat baik, orang-orang yang mengingatkan kita kepada kebaikan, agar kita tidak menyesal nanti di hari kemudian. Ini yang menunjukkan penyesalan, tapi ya laitani, sekiranya seandainya tidak ada. Ya. Bahkan dia mau minta hidup. Ya Rabb, dia minta hidup ke dunia, saya akan bersedekah, tidak akan bisa.
Bahkan orang-orang kafir, ya lait, dia mengatakan, ya Allah duhai, dia minta jadi debu saja. Kuntu turaba, ya Allah jadikanlah saya debu saja, dihancurkan, tidak bisa. Oleh karena itu hadirin jamaah kampung, mari kita jadikan tetangga-tetangga kita orang-orang baik, berteman dengan orang baik, selalu dengarkan nasihat orang-orang baik, supaya nanti bisa juga menjadi syafaat di hari kemudian. Kalau kita berteman dengan orang-orang tidak baik, dia jerumuskan kita ke dalam neraka, kemudian nanti kita nyesal juga hadirin yang mulia. Rasulullah kemudian faedah yang kedua adalah al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Nah, ini hadirin yang mulia, jadi alhamdulillah di antara saudara-saudara kita senantiasa mendatangi majelis ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah SWT akan memudahkan jalan menuju surga. Kemudian yang kedua adalah bainama nahnu rajulun, disebut kata-kata rajulun. Jadi maksudnya di sini, kemudian faedah sebelumnya, ini menunjukkan ilmu itu didatangi bukan dia mendatangi. Jadi ini menunjukkan pentingnya mempelajari ilmu yang langsung dari seorang guru, dan tidak boleh mencukupkan seseorang dirinya dengan sekedar banyak membaca buku. Imam Auza'i mengatakan bahwasanya dulunya ilmu ini mulia, di mana orang-orang mengambilnya daripada gurunya langsung. Namun ketika sudah masuk dalam buku-buku, maka masuk juga dalam ilmu ini sesuatu yang bukan ahlinya. Sebagaimana sekarang media sosial, ya, atau disebut dengan media sosial itu disebut media gaib. Mirip-mirip dia alam gaib media sosial. Semua mau jadi pendekar, ya disebut dengan sosial alam gaib. Yang penting pintar ngetik, copy paste, rubah-rubah sedikit, jadi semua jadi pendekar. Biar tidak pernah menuntut ilmu, ditanya tentang suatu perkara langsung share. Nah ini bikin hancur perdebatan kiri kanan, karena semua mau jadi pendekar. Jadi kalau alam gaib itu, kalau ilmu gaib, semua mau jadi pendekar. Nah, sama dengan ini dunia maya, ya, bukan nyata tapi maya, dunia maya. Jadi semua jauh jadi pendekar. Ini yang bikin manusia ini sebagian ilmu itu tidak barokah. Karena banyak di antara kita ngaji apa belum beres kiri kanan, sudah ditanya tentang fatwa yang berat, sudah langsung jawab. Copy paste, rubah-rubah sedikit, tulis nama dari ini sini fulan, sudah. Ya, jadi makanya salah satu syarat dikatakan hafiz ahli hadis itu, dia harus langsung mengambil ilmu dari gurunya dan harus menghafal ribuan daripada hadis. Sekarang biar 10 hadis sudah dikatakan hafiz. Ya, al-hafiz dulu tidak, ribuan hadis. Kemudian rajulun. Dzata yaumin idz tala'a 'alaina rajulun. Tiba-tiba muncul seorang laki-laki. Jadi ini menunjukkan bahwasanya Jibril bisa berubah wujud jadi manusia, jadi laki-laki. Dan sahabat yang paling Jibril ini sering berubah menjadi sahabat yang bernama Dihyatul Kalbi. Dihyatul Kalbi. Sebagaimana sahabat dijelaskan dalam riwayat, marra bina Dihyatul Kalbi wa kana Dihyatul Kalbi tushbihu lihyatuhu wa sinnuhu wa wajhu Jibril. Dihya al-Kalbi sempat lewat di depan kami dan beliau berjenggot, gigi dan wajahnya mirip malaikat Jibril. Ya, jadi ini sahabat namanya Jibril. Ya, melihat Jibril, ya. Sahabat ini melihat Jibril dalam bentuk manusia. Ya, yaitu yang bernama Dihya al-Kalbi.
Kemudian yang selanjutnya faedahnya adalah seseorang yang duduk di majelis ilmu hendaknya memperbaiki penampilannya dan dalam keadaan terbaik, demikian pula dengan kondisi daripada dirinya. Jadi orang ini ketika datang bersama Rasulullah pakai pakaian yang terbaik. Dia datang. Dan ini juga untuk menghormati majelis ilmu. Baik kita sebagai seorang pengajar atau penuntut ilmu, ya marilah kita menjadi contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, albisu min thiyabikum. Bahkan Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusribu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah, yang bagus setiap kita masuk masjid. Ini. Jadi kadang ini perintah secara umum. Kadang terbalik. Kalau kita mau temui manusia, pakaian yang terbaik, yang disetrika, yang dicuci, yang dikasih harum-harum. Pokoknya pakaian yang lama, yang mahal. Tapi ketika kita bertemu Allah, masuk sholat di masjid, pakaian compang-camping, pakaian biasa, yang tidak pernah disemprot-semprot, tidak berpenampilan. Ini keliru. Justru ketika kita menghadap sama Allah mau ibadah, disitulah kita pakai parfum, pakai pakaian terbaik bila perlu. Karena Rasulullah bersabda, fa innallaha ahaqqu ayyutanazzana lahu. Sesungguhnya Allah lah yang paling berhak untuk kita berhias kepadanya. Kita paling berhak berhias di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan di hadapan manusia. Makanya Imam Malik rahimahullahu taala kalau dia didatangi oleh tamunya, kalau ada orang bertamu di rumahnya, dia bertanya dulu, ini mau datang bertamu biasa atau menuntut ilmu? Kalau tamu biasa dia pakai pakaian biasa. Tapi kalau mau bertamu minta ilmu hadis, dia pakai pakaian yang bagus. Ya ini. Jadi suatu ketika Abu Hurairah pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan junub. Beliau menghindar, tidak mau bertemu langsung karena alasannya junub. Beliau tidak ingin bertemu dengan seorang alim dalam keadaan berjunub. Jadi ini adab-adabnya hadirin yang mulia, adab-adab kepada ilmu kita mesti muliakan. Ya, kita mesti muliakan. Dan di antara adab terhadap ilmu itu memang ketika seseorang ceramah, siapapun itu, kalau keberkahan mau turun, kalau dulu-dulu itu apabila burung saja, kalau dia duduk-duduk begini, andaikan ada burung gagak atau burung merpati, dia bisa hinggap di kepalanya karena begitu husuknya. Orang yang penuntut ilmu. Bahkan ada, walaupun dia kuasai seperti ulama-ulama, dia sudah kuasai itu ilmu. Tapi begitu dengar dari orang, dia begini seperti dia baru dengar. Cara menghormatinya. Kenapa? Karena akan berbeda hasilnya kalau kita mengatakan, saya sudah hafal itu. Itu tahun cara mahi. Lama bisa hafal. Apa bedanya? Oke, dia hafal tapi dia tidak amalkan. Hanya sekedar hafal. Beda kalau dia agungkan itu ilmu walaupun dia sudah hafal, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan hidayah untuk semakin mengamalkannya. Itu bedanya. Semangat untuk mengamalkan, dia agungkan ilmu. Ada orang sudah saya sudah hafal, mati itu ilmu. Bayangkan itu, tidak boleh. Jadi kalau dia bilang begitu, jauh dia dari ilmu. Dia hafal tapi tidak amalkan. Ada orang sudah hafal tapi begitu dia duduk begitu, maka Allah kasih. Jadi hadirin jamaah kampung yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, marilah kita menjadi penuntut ilmu. Kita syiarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi-bagi di mana-mana hadis Rasulullah, wasiat Rasulullah, kemudian warisan Rasulullah, ini semuanya sama rata, perempuan dapat, laki-laki dapat, anak-anak dapat. Jadi semua, kalau kue-kue hadirin,
susah, apalagi kopi. Kalau kopi mau dibagi, susah juga. Nanti ada yang mau begini campurannya, begini-begini. Tapi kalau hadis dibagi, yang penjual kopi dapat, penikmat kopi dapat, semuanya dapat. Ya, jadi idh tala alaina rajulun syadidu thawabi siyab la yura syadidu sawadi syar. Tiba-tiba dengan rambut yang hitam. Ini faedah yang dapat kita ambil dengan rambut hitam. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang punya rambut hitam, maka hendaklah dia muliakan. Jadi ini kemuliaan bagi yang punya rambut hitam. Ya, makanya para sahabat menyuruh juga menyemir rambutnya. Rasulullah menyuruh para sahabat semir rambut yang sudah beruban agar menyelisih kaum Yahudi dan Nasrani. Namun kita dilarang dengan yang semir warna hitam. Boleh dengan yang bukan hitam, tapi kalau hitam dilarang. Jadi, dan alhamdulillah banyak diantara para sekarang ini tren-tren dia semir rambutnya. Ditanya kenapa? Ya ini ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah perintahkan. Alhamdulillah. Yang penting mari kita ikuti dulu yang kecil-kecil. Kita ikuti sunnah-sunnah kecil. Ya. Sunnah-sunnah yang kecil. Kemudian syadidu sawadi syar la yura alaihi asarus safar. Wala ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai seterusnya sampai mengatakan ya Muhammad. Ya Muhammad. Jadi dia bertanya. Ini menunjukkan dia sebut langsung. Begitu orang ini datang di hadapan Rasulullah, duduk di hadapan Nabi, memegang lutut Rasulullah, kemudian dia bertanya, "Ya Muhammad." Wih, sahabat heran. Ini orang datang tiba-tiba. Tidak ada adabnya. Langsung sebut, bilang Muhammad. Kira-kira sahabat ini hampir marah ini. Karena Nabi disebut namanya Muhammad. Bayangkan itu, ini tidak beradab ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang ini tidak beradab sehingga tambah keyakinan para sahabat ini orang ini datang dari jauh. Ini bukan sahabat. Ya, makanya ini faedahnya kalau kita panggil Rasulullah, tidak boleh langsung Muhammad. Apalagi kalau jatuh sedikit Muhammad. Ya, biasa ada begitu kan? Saya dengar. Ada musibah langsung Muhammad. Itu tidak boleh. Tidak boleh panggil Rasulullah dengan nama Muhammad. Dalam Al-Quran dijelaskan, La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'ai ba'dikum ba'dah. Jangan engkau jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagaimana engkau memanggil sebagian yang lain. Jadi, ya Muhammad, ya Nabi Allah dipanggil, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Jangan panggil ya Muhammad. Jadi di sini dijelaskan tidak boleh kita panggil Rasulullah dengan nama panggilan Muhammad. Itu faedahnya. Ya, jadi mungkin inilah dulu faedah yang sedikit yang bisa kita ambil.